Ya Nabi salam alaika ya Rasul. Langsung saja kita kepada inti acara kita, yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz kita. Dengan segala hormat kepada Al-Ustadz kita, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Amma ba'du, yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati Bapak Pengurus Masjid An-Nur yang dirahmati Allah, dan juga Bapak Imam kita yang dirahmati Allah, dan yang saya hormati orang tua kami, tokoh agama, tuan guru, pemuka masyarakat, dan ibu-ibu, orang tua kami para jemaah yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Seraya mengucapkan puja dan puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih memberikan berbagai nikmat-Nya kepada kita. Dan alhamdulillah pula dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan itu, kita dapat berhadir di masjid yang kita cintai ini, melaksanakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan sosok manusia yang diagungkan oleh Allah dan yang kita yakini sebagai salah satu penyempurna iman kita kepada Allah, yaitu beriman kepada Rasul yang termasuk di dalamnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan rukun iman. Jadi bila mana kita tidak beriman kepada Muhammad SAW, berarti keimanan kita tidak sempurna. Mudah-mudahan hendaknya pada malam ini Allah senantiasa memberikan hidayah kepada kita dengan memperingati kelahiran Nabi kita. Kiranya Allah memberikan petunjuk kepada kita sehingga kita benar-benar hakul yakin bahwa Muhammad adalah Rasulullah yang merupakan Nabi dan junjungan kita serta imam kita dunia menuju akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semoga kita dan keluarga kita yang selalu berselawat kepada beliau kelak akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sengaja berkumpul di tempat ini pada bulan ini, di mana-mana kita umat Islam merayakan peringatan kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Bapak, adanya dalil kita melaksanakan ini menurut Bapak? Untuk apa itu? Supaya kita bisa mengingat apa sebenarnya, siapa sebenarnya Nabi kita. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita singkat Pak ya, lebih kurang hanya setengah jam lagi Pak ya. Nah, tapi tidak masalah, tidak beradu lama. Yang penting kita benar-benar ingin yang pertama supaya kita kembali mengingat kelahiran Nabi kita ini. Bukan
rahim seorang ibu, tetapi ada yang belum mempunyai kelebihan sebagai tanda-tanda kenabian pada Rasulullah Muhammad SAW. Di antaranya kita tidak bisa semua sampaikan Pak ya. Rasul itu ketika lahir dari kandungan ibunya, beliau lahir dalam keadaan bagaimana Pak? Bapak ingat? Ibu ingat Bu? Bagaimana Rasul lahir dalam keadaan bagaimana? Dalam keadaan sujud. Coba kita tanya diri kita masing-masing yang ada sini, adakah bayi kita yang lahir dalam keadaan sujud? Tak ada. Bahkan ada kakinya lah yang duluan, ada kepalanya, itu pun matanya tak kemana-mana. Tapi Nabi memang lahirnya langsung sujud tanpa disadari dan tidak terasa sakit oleh ibunya yang melahirkan. Kalau kita setengah mati orang tua kita, kadang bahkan sampai operasi, bahkan dikusuk semua. Dari segi kelahiran itu dilebihkan. Kenapa? Supaya kita memang mengakui kehebatan Rasul itu. Memang manusia biasa, tapi mempunyai kelebihan yang luar biasa. Lahir dalam keadaan sujud, kemudian lahir tali pusatnya sudah terputus. Kalau kita dulu diputus oleh bidan Bu ya, dari apa kalau bahasa kami Medan, tambu namanya, yang nyambung pusat itu, yang putusnya bidannya. Ini sudah terputus memang dan tidak berdarah, bersih. Kemudian Rasul lahir sudah dalam keadaan berhitam. Nah, kalau bahasa sekarang sudah sunnah Rasul. Siapa yang Rasulnya? Itulah kekuasaan Allah menunjukkan kelebihan Muhammad SAW dibanding kita. Jadi jangan kita seperti mengatakan sama. Manusianya sama, martabatnya berbeda. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah nampak perbedaannya ibunda. Kemudian ketika dilahirkan Nabi Muhammad ini, ketika berumur 1 hari, bayi kita, Nabi Muhammad, bayi kita sudah seperti berumur 1 bulan. Perbandingan fisiknya. Nah, bayi kita baru 1 hari, beliau Muhammad ini sudah seperti 1 bulan. Itulah. Kalau kita baru lahir matanya baik. Nabi Muhammad sudah lincah matanya, sudah mantap. Yang kemudian apalagi perbedaannya? Berumur 3 bulan ibunda sudah bisa berdiri. Bayi kita ada yang 3 bulan berdiri Pak. Ada Bu 3 bulan berdiri. Jangankan berdiri, miring pun belum mampu. Tapi Nabi Muhammad sudah berdiri baru berusia 3 bulan. Berarti ada kelebihan Nabi Muhammad. Nah, itu. Ini kita lahirnya Pak ya, kita lahirnya. Kemudian ketika Nabi berumur 5 bulan, Nabi sudah bisa berjalan tanpa ditatah, tanpa dibantu, berdiri berjalan langsung. 5 bulan. Bandingkan dengan kita, siapa yang canggih bagi kita? Ditanya di dunia ini siapa yang canggih? Adakah yang seperti Nabi Muhammad? Nah, kalau udah ada udah keluar dia diberikan Pak ya. Kalau udah bilang bayi ajaib lagi inilah ya. Tapi Muhammad 5 bulan sudah. Kemudian ketika berumur 9 bulan, Nabi Muhammad sudah fasih berbicara. 9 bulan, bukan 9 tahun. 9 bulan sudah fasih. Bahasanya tentunya bahasa Arab. Berarti Nabi itu mempunyai kelebihan. Itu baru kecil Nabi, baru dari segi lahir. Lalu bagaimana seterus Nabi menjadi seterusnya? Tapi kita kadang hanya memperingati kelahiran Pak ya, bukan mempelajari terus sampai apa yang cukup waktu kita. Tapi kita meyakinkan, makanya gunanya kita memperingati supaya kita tahu siapa Nabi itu. Setelah kita tahu, kita semakin sayang. Sesudah sayang kita mau mencontoh, karena kagumnya kita contoh. Kenapa? Pada diri Nabi itu memang sudah banyak suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah terdapat pada Rasul itu suri tauladan yang baik. Dari segi kelahirannya baik, kemudian dari perangainya baik. Dari kecil Nabi itu sudah digambarkan akhlaknya cukup mulia. Sampai-sampai
disebutkan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi Muhammad itu seperti yang tertera di dalam Al-Quran.